Ini ibaratnya kita lagi sakit, kemudian dokter kasih obat pahit. Pahit dikasih obat, tapi kita yakin bahwa ini adalah kesembuhan, ini wasilah kesembuhan. Dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan kita. Akhirnya kita nyaman menerima semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nyaman, kita merasa nyaman dengan apa larangan Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah itu dilarang melainkan Dia memberikan kita manfaat yang luar biasa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Jamaah Islamic Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa bulan yang lalu kami membeli buku di Gramedia, dan beberapa hari ini kami baca-baca kembali beberapa subbab. Ada beberapa subbab yang kami baca. Judul bukunya Nak, Belajarlah Soal Uang. Nak, belajarlah soal uang. Buku ini buku terjemahan, penulisnya orang Korea. Jadi buku ini ditulis oleh seorang ayah untuk anaknya. Dan kenapa dia tulis buku ini? Dia mengatakan, nak, ternyata buta huruf itu menyakitkan, tapi ternyata buta ekonomi juga menyakitkan. Ya, dia tulis seperti itu. Ini pesan untuk anaknya yang dia tinggalkan. Kemudian yang menarik dari buku ini yang ingin kita bahas malam ini, di bab pertama buku ini, di subbab awalnya, subbab pertama, dia memberi judul dengan rasa uang. Judulnya rasa uang. Nah, di buku itu dia mengatakan, sebenarnya saya tidak mengerti tentang rasa uang. Saya tidak tahu sama sekali. Tapi ibumu, istrinya mengatakan, maksudnya istrinya, dia sampai berdebat. Istrinya mengatakan uang itu punya 3 rasa. Seperti burger misalnya, atau anggaplah kita yang berbuka di IC seperti bubur ayam, ada rasanya. Maka istrinya mengatakan uang itu juga punya rasa. Dan dia menggambarkan rasa itu tidak diukur dari jumlahnya. Misalnya 1 juta beda dengan 1 miliar. Orang yang tidak mengerti rasanya, dia mengatakan, oh tentu berbeda. Kalau 1 miliar rasanya, oh mantap. Tapi kalau tinggal 100.000 di kantong rasanya pahit. Tapi bukan seperti itu. Dia mengatakan bahwa rasa itu adalah kebahagiaan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah mencicipinya atau sudah memakannya. Rasa itu kebahagiaan itu dirasakan secara personal, secara masing-masing. Mungkin ada orang yang rasanya manis, misalnya kalau bubur ayam, misalnya kalau kelebihan garamnya, ada yang merasakan asin, ada yang mengatakan sudah pas ini. Jadi berbeda setiap orang. Dan orang yang tidak pernah misalnya makan makanan yang enak, tidak mungkin dia bisa membuat makanan yang enak. Misalnya kalau kita tidak pernah makan bubur ayam, misalnya gambarannya seperti itu, kita sepertinya tidak akan bisa juga buat bubur ayam, karena kita tidak pernah makan rasanya seperti apa, bumbu apa yang akan kita berikan, mungkin kita tidak mengerti. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasannya sebenarnya bukan tentang rasa uang. Terus terang saya juga tidak mengerti. Cuman ketika membaca bab ini, saya selesai subbab ini, ada 3 lembar, memori kembali ke halawatul iman atau halawatul iman
rasa iman, manisnya iman. Jamaah sekalian, uang punya rasa, iman juga punya rasa. Malam ini kita tidak ingin menyampaikan, Pak, mari kita memperbanyak sholat malam, mari kita banyak tadarus, karena setiap kita yang ada di sini sudah punya target masing-masing. Cuman pertanyaannya jamaah sekalian, sampai malam ke-26 ini, ketaatan itu bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya ketaatan itu? Kalau dia dicampur bumbu tadarus, rasanya bagaimana? Kalau dia ditambah rempah-rempah doa-doa witir yang sampai air mata berderai itu, rasanya bagaimana ketaatan itu? Bagaimana rasanya jemaah sekalian? Khawatirnya kita ini seperti orang yang sakit. Orang yang sakit kemudian lidahnya jadi pahit. Semua bubur ayam masuk pahit, coto masuk pahit. Hanya pare yang betul rasanya pahit. Hanya dia yang jujur. Atau jangan sampai jamaah sekalian kita mati rasa. Kita mati rasa. Semua terasa hambar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalahnya ketika kita mati rasa, ketaatan sebanyak apapun yang kita lakukan sama saja. Sama modelnya. Kita perbanyak sholat malam, sama. Kita kurangi, sama. Dan yang paling berbahaya, kalau ketaatan itu kemudian diganti dengan kemaksiatan, tetap sama rasanya. Kita ganti tadarus kita kurangi, kemudian kita buat maksiat. Karena rasanya hambar, iman itu tidak ada rasanya, kita mengatakan, oh, lebih baik saya tidur, ngapain sholat malam? Rasanya sama. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita ingin tanamkan. Ini yang berupaya kita upayakan semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini. Karena kalau ini tidak kita capai jamaah sekalian, lepas bulan Ramadan, hari pertama sholat malam lepas, kita tidak rasa apa-apa. Tidak ada yang kurang dari makanan iman kita, tidak ada yang kurang dari lidah iman kita. Lepas sholat malam, oh no problem. Ada sholat sunnah, ada puasa sunnah 6 hari setelah Ramadan, tidak ada masalah, tinggalkan saja. Tidak ada rasanya. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa kalau kita sholat malam ada rasanya, ada manis. Oh, kalau saya perbanyak ini lebih manis. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama juga ketika ditambahkan bumbu-bumbu, misalnya di Ramadan ini kantong-kantong kita terkuras, pundi-pundi uang kita terkuras di kantong di ATM, ada lewat kota infak, ada untuk sahur, ada untuk berbuka puasa, kemudian ada untuk pembangunan masjid, ada untuk gerakan donasi Ramadan. Kantong kita terkuras, ATM kita terkuras, tapi persoalannya jemaah sekalian, bagaimana rasanya ketika dia terkuras? Apakah dia manis? Apakah dia manis? Ini permasalahannya. Kalau kita tidak merasakan manisnya, maka jemaah sekalian kita khawatir kita bercapek-capek dan semua ini sia-sia. Makanya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, amilatun nasibah. Ada orang yang beramal nasibah, bercapek-capek, berlelah-lelah, berletih-letih, tasla naran hamiyah, tapi tempatnya di neraka. Ini yang kita selalu sampaikan, selalu umpamakan, seperti orang yang berenang dan orang yang tenggelam. Berenang itu jemaah sekalian hanya menggerakkan kaki dan tangan, tapi perlu diingat, orang yang tenggelam juga menggerakkan kaki dan tangan, dan bahkan lebih double usahanya, tapi dia tetap tenggelam. Jangan sampai ini yang terjadi jemaah sekalian kepada kita. Kita berlelah-lelah, kita berletih-letih, ternyata kita bukan berenang, kita tenggelam.
Kita bukan berenang menuju ketakwaan, tapi kita tenggelam ke dalam dosa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak ingin Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kepada kita ucapan Abu Lahab kepada kita, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna itu. Tidak berguna, ma aghna anhu maluhu, tidak berguna harta dan apa yang engkau usahakan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui momen Ramadan yang tinggal di akhir ini, dan kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di sini sampai kemudian kita beriktikaf, kita ingin merasakan yang namanya keimanan itu. Kita ingin merasakan nikmatnya iman itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, tadi kami membaca tentang tiga manisnya iman. Orang yang ingin merasakan manisnya iman ada tiga. Tapi kita tidak ingin membahas itu. Ada satu hal yang disampaikan di situ di syarahnya, bahwa puncak keimanan itu ketika seseorang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki kenyamanan akal. Kenyamanan akal disampaikan iltizazun akliyah. Kenyamanan akal. Maksudnya bagaimana? Kalau datang perintah Allah Subhanahu wa taala, contoh hari ini, misalnya hari ini ada gerakan donasi Ramadan yang tanfiz 500.000. Kemudian yang muncul di kepala pertama, oh berat ini, beban ini. Orang yang mengerti tentang iltizazu, tentang manisnya iman ini, yang muncul di kepalanya ketika muncul beban-beban seperti ini, dia akan mengatakan, dia akan membuat nyaman dulu akalnya terlebih dahulu, bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah Allah Subhanahu wa taala ini ibaratnya kita lagi sakit, kemudian dokter kasih obat pahit. Pahit dikasih obat, tapi kita yakin bahwa ini adalah kesembuhan, ini wasilah kesembuhan. Dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan kita. Akhirnya kita nyaman menerima semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nyaman, kita merasa nyaman dengan apa larangan Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah itu dilarang melainkan dia memberikan kita manfaat yang luar biasa insyaallah. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi pada intinya, mari jamaah sekalian, setiap ibadah yang kita lakukan, mari kita rasakan nikmatnya. Setiap kemaksiatan yang kita lakukan, mari juga kita rasakan pahitnya, supaya kita tidak lagi melakukan kemaksiatan itu. Dan ketika kita sudah merasakan itu, maka kita tahu bahwa oh kayaknya garamnya ini kurang, oh tadi malam tidak sholat malam, oh ini kurang manis, tadi hanya 1 lembar, kemarin 3 sampai 1 juz saya baca. Akhirnya kita mengerti dengan sendirinya bahwa oh saya sudah merasakan yang namanya keimanan seperti ini. Kalau saya buat kemaksiatan, oh pahitnya seperti ini. Dan inilah yang kita harapkan, dan semoga dengan itu kita mengerti jalan-jalan menuju Allah, jalan-jalan menuju ketakwaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.